Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komposisi transformasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Nah, definisi dari komposisi transformasi itu sendiri yaitu komposisi transformasi adalah transformasi yang majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara beruntun. Nah, komposisi transformasi ini adalah perkalian antara matriks transformasi kedua dikali dengan matriks transformasi yang pertama. Nah, kita masuk yang pertama yaitu komposisi translasi. Nah, jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi T2 adalah CD, nah maka titik A dengan koordinat X, Y itu ditranslasikan T2 komposisi T1 menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, perhatikan di sini. Ini kan T2 komposisi T1. Nah, T2 komposisi T1 ini artinya titik A, X, Y ini ditranslasikan terhadap T1, kemudian dilanjutkan terhadap T2. Oke, kalau misalnya dia T2 komposisi T1, berarti T1 dilanjutkan T2. Nah, kalau misalnya dia T1 komposisi T2, berarti T2 dilanjutkan terhadap T1. Oke. Nah, perhatikan ini. Tadi kan T2 komposisi T1, berarti dari T1 dilanjutkan ke T2. Nah, ini dia titik A, X, Y ini ditranslasikan terhadap T1 menghasilkan bayangan A aksen nih. Nah, kemudian bayangan ini dilanjutkan lagi dengan translasi T2. Nah, tadi kan A ini ditranslasikan oleh T1 menghasilkan A aksen. Nah, A aksen ini dilanjutkan lagi translasi oleh T2. Nah, menghasilkan A double aksen. Nah, ini artinya T2 komposisi T1. Nah, maka untuk mencari X double aksen, Y double aksen ini rumusnya yaitu X double aksen, Y double aksen itu adalah CD ditambah AB ditambah XY. Berarti dia itu T2 dulu, T2 ditambah T1 baru ditambah titiknya. Rumusnya seperti itu ya. Agar lebih paham kita masuk ke contoh. Nah, titik A 6,8 ditranslasikan dengan T1 negatif 3,2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4, negatif 1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, ini kan dia katanya ditranslasikan dengan T1, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2. Nah, itu berarti dia T2 komposisi T1. Ntar kita tulis. T2 komposisi T1. Nah, tadi kan T2 komposisi T1 itu berarti dari T1 kemudian dilanjutkan T2. Nah, kalau misalnya soalnya itu ditranslasikan dengan T2 dilanjutkan dengan translasi T1, berarti dia T1 komposisi T2. Nah, di sini kan T2 komposisi T1 nih. Kalau T2 komposisi T1 berarti rumusnya translasi T2 ini ditambah translasi T1 kemudian ditambahkan dengan titiknya. Kalau dia T1 komposisi T2 berarti T1-nya itu ditambah T2 baru ditambah titiknya. Ini kan T2 komposisi T1. Nah, ini rumusnya tadi. T2-nya CD ditambah T1-nya AB ditambah titiknya XY.
Nah, tengok translasi keduanya CD negatif 4, negatif 1. Ini dia. Kemudian translasi pertamanya negatif 3,2. Baru kita masukkan titiknya 6, negatif 8. Kita jumlahkan langsung semuanya. Mendapatlah dia negatif 1, negatif 7. Nah, maka koordinat akhir titik A atau A double aksennya itu ialah negatif 1, negatif 7. Ini kalau dia T2 bundaran T1 ya. Kalau misalnya dibalik berarti AB dulu, AB ditambah CD baru ditambah XY. Nanti teman-teman cari aja sendiri hasilnya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu komposisi refleksi. Nah, jika matriks refleksi C1 adalah ABCD dan matriks refleksi C2 adalah EFGH. Nah, maka titik A, X, Y direfleksikan nih, C2 komposisi C1. Nah, maka bayangannya itu adalah A double aksen ya. A double aksen, koordinatnya X double aksen, Y double aksen. Nah, ini kan sama kayak translasi tadi, cuma ini direfleksi ya. C2 terhadap C2 bundaran C1 atau C2 komposisi C1. Nah, ini artinya dia direfleksikan terhadap C1, kemudian dilanjutkan terhadap C2. Nah, dia terhadap C1 dilanjutkan terhadap C2. Nah, maka rumus untuk mencari koordinat bayangannya ini C2 dikali C1, kemudian dikali titiknya. Nah, ini dia rumusnya. C2-nya kan tadi EFGH. Nih, EFGH. C2, kemudian dikali C1-nya, yaitu ABCD. Baru dikali titiknya. Cuma bunyi soalnya itu dia direfleksikan terhadap C1, dilanjutkan terhadap C2. Ini dia rumusnya. Oke. Kita masuk ke contoh agar lebih paham. Nah, di sini ada titik A, 12, negatif 2, dicerminkan terhadap titik 0,0, kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, ingat terhadap titik 0,0, kemudian terhadap sumbu X. Berarti sumbu X dulu, baru dikali titik 0,0-nya, baru dikali titik A-nya. Ingat, dia terhadap sumbu X berarti matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, min 1. Kalau lupa silakan dilihat materi sebelumnya, yaitu di materi refleksi. Nah, sumbu X-nya adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian terhadap titik 0,0. Nah, matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Kemudian dikali titiknya, yaitu 12, negatif 2. Nah, langsung kita kalikan. Perkalian antara yang pertama dengan yang kedua menghasilkan min 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian dikalikan lagi nih dengan titiknya, yaitu 12, negatif 2. Maka dapatlah dia X double aksen, Y double aksennya adalah negatif 12, negatif 2. Sehingga koordinat bayangannya yaitu A double aksen adalah negatif 12, negatif 2. Kita lanjut ke komposisi rotasi. Tadi translasi udah, refleksi udah, kita lanjut ke rotasi. Nah, pada titik pusat 0,0 nih. Rumusnya yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa kedua ditambah alfa 1. Ini bisa alfa, bisa theta. Ada beberapa buku yang menuliskan theta dan ada juga beberapa buku yang menuliskan alfa. Itu artinya adalah sudutnya. Itu nggak masalah ya. Jadi ini boleh theta, boleh alfa. Nah, kemudian negatif sin alfa 2 ditambah alfa 1. Nah, sin alfa 2 ditambah alfa 1
cos alfa 2 ditambah alfa 1 dikali matriks X, Y. X, Y ini adalah titiknya. Nah, sedangkan pada pusat A, B, nah, X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa 2 tambah alfa 1 min sin alfa 2 tambah alfa 1 sin alfa 2 tambah alfa 1 cos alfa 2 tambah alfa 1 dikali X kurang A, Y kurang B ditambah AB. Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau dia di titik pusat 0,0 dikali XY, matriksnya langsung dikali XY, matriks transformasinya ini, tapi karena dia komposisi, alfa 2-nya ditambah alfa 1 dulu, baru dicari nih kosinnya. Nah, kemudian dikalikan dengan XY. Sementara pada pusat A, B, X-nya itu dikurang A dulu, kemudian Y-nya dikurang B, nah selanjutnya ditambah AB. Oke. Nah, agar lebih paham, kita masuk ke contoh. Titik A, negatif 8,2 dirotasikan sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, kemudian dirotasikan lagi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Nah, tentukan koordinat bayangannya. Berarti ini alfa 1 ya, ini alfa 2. Nah, dia ini dirotasikan sejauh 210 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, pusatnya 0,0. Nah, kemudian dirotasikan lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, pusatnya 0,0 juga. Nah, ingat pusat 0,0, maka rumusnya nih. Cos alfa 2 ditambah alfa 1 negatif sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 cos alfa 2 ditambah alfa 1 dikali XY. Alfa 2-nya tadi 90 derajat, alfa 1-nya tadi 270 derajat. Nah, maka kita masukkan angkanya. Cos 90 derajat ditambah 270 derajat, negatif sin 90 derajat ditambah 270 derajat, sin 90 derajat ditambah 270 derajat, cos 90 derajat ditambah 270 derajat dikali, lihat XY-nya, titik A-nya, berarti negatif 8, 2. Nah, kita cari nih. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 90 derajat ditambah 270 derajat, dapatnya 360 derajat. Nah, cos 360 derajat adalah 1, negatif sin 360 derajat adalah 0. Sin 360 derajat adalah 0, cos 360 derajat adalah 1, dikali negatif 8, 2. Nah, maka hasilnya adalah negatif 8, 2. Jadi, koordinat bayangannya yaitu A double aksen adalah negatif 8,2. Kita lanjut ke komposisi dilatasi. Nah, translasi udah, refleksi udah, rotasi udah, maka selanjutnya adalah dilatasi. Nah, pada pusat 0,0 dengan skala K, maka untuk mencari X double aksen, Y double aksennya adalah K2 dikali K1 dikali XY. Nah, sementara pada pusat A, B, K2-nya dikali K2 dikali K1, kemudian X-nya dikurang A dulu. Nah, Y-nya juga dikurang A dulu, baru ditambah AB. Kita masuk ke contoh soal agar lebih paham. Titik A negatif 1, negatif 2 didilatasikan dengan faktor skala 2 pada pusat 0,0, kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 3 pada pusat 0,0. Nah, tentukan koordinat bayangannya. Oke. Nah, ini dia. Ini dia pada pusat 0,0 ya. Berarti K2 dikali K1 dikali XY. Langsung aja kita kalikan. Masukkan K2-nya. K2-nya tadi adalah 3. Lihat ya. Dia didilatasikan dengan faktor skala 2 pada pusat 0,0, kemudian dilanjutkan dengan faktor skala 3 pada pusat 0,0. Berarti 2 ini adalah K1-nya dan
3 ini adalah K2. Maka X double action Y double action sama dengan 3 dikali 2 dikali X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah negatif 2. Maka dikali negatif 1, negatif 2. Kita kalikan dulu nih. 3 kali 2 adalah 6. Maka 6 dikali negatif 1, negatif 2 hasilnya negatif 6, negatif 12. Jadi koordinat bayangannya yaitu A double action adalah negatif 6, negatif 12. Ini negatif 12 ya. Negatifnya tertinggal sebentar supaya tidak ragu. Kita tulis dulu. Nah, negatif 6, negatif 12. Oke. Itu dia tadi materi kita kali ini, yaitu tentang komposisi transformasi. Semoga teman-teman semua paham dan tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, terima kasih. Ini adalah materi terakhir kita ya pada semester ini. Silakan Anda semua pelajari lagi karena sebentar lagi kita bakalan UAS. Nah, pahami lagi materi-materinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Jangan sungkan, jangan malu, atau jangan segan. Semangat terus belajarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.